Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini kita akan berbagi tips Sobat Kicau Mania, berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Nah, intinya kita sharing di sini Sobat Kicau Mania. Nah, jadi video ini kita buat berdasarkan banyaknya jumlah pertanyaan dari para subscriber. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul dan itu memang sangat penting bagi kami untuk dibahas Sobat Kicau Mania, terutama di konten-konten sebelumnya yang pernah ada itu belum komplit. Maka dari itu di video ini kita akan berusaha menjawab Sobat Kicau Mania sedetail mungkin. Jadi mudah-mudahan jawaban kami ini memuaskan untuk para subscriber yang bertanya. Nah, kebetulan pertanyaannya mirip ya, itu-itu saja pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah, Om, bagaimana cara mengetahui tanda-tanda jodoh baik jantan maupun betina? Bagaimana cara mengetahuinya? Apakah cukup dengan melihat tingkahnya? Kemudian ada pertanyaan lagi yang muncul, Om, ekornya naik turun pejantan, kemudian betinanya, apakah itu sudah jodoh? Apakah itu bisa dikatakan tanda jodoh? Nah, itu pertanyaan semua Sobat Kicau Mania. Di video ini akan kita jawab. Jangan kemana-mana, simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah, Sobat Kicau Mania, langsung saja kita akan mulai pembahasan. Untuk mengetahui tanda-tanda berjodoh, burung kalian itu berjodoh, kita bisa melihat dari tingkah lakunya. Tingkah lakunya seperti apa? Satu, akur Sobat Kicau Mania. Akur itu dalam arti kata tidak rebutan makanan, tidak saling kejar-kejaran. Jadi mereka ini tampak mesra. Jadi ada betina yang mandi, pejantannya menunggu ya, menunggu giliran dia mau mandi juga. Nah, yang kedua, kalau untuk makan, soal makan ini, rebutan pakan, itu biasa sebenarnya Sobat Kicau Mania, tetapi tidak saling serang. Tidak sampai melebarkan sayap, tidak sampai ngembang-ngembang, ya kan, sampai mengejar-ngejar, naik ke atas ketangkringan, sampai ke bawah dikejar-kejar terus. Tidak seperti itu. Nah, kalau kalian menemukan hal seperti itu, sudah kami katakan di video yang sebelumnya, di video yang lama, harap dicabut, ya, dipisahkan. Dan itu harus dijodohkan ulang apabila kalian ingin melanjutkan. Nah, apabila kalian tidak ingin melanjutkan, kalian cari saja pejantan yang siap kawin atau betina siap kawin. Begitu dimasukkan, udah ngebebek, udah ngelepor, dan pejantannya ngerayu, langsung bisa kawin. Nah, itu ada. Nah, semua itu pilihan Sobat Kicau Mania, tergantung dengan pilihan kalian. Nah, lanjut masuk ke pembahasan yang kedua Sobat Kicau Mania. Apakah benar tanda-tanda berjodoh itu bisa dilihat dari ekornya yang naik turun, pejantan seperti ngeplay seperti itu ya kan. Kemudian sedikit pejantan itu mengangguk-ngangguk ya kan, seperti ngerayu padahal dia belum tentu ngerayu. Nah, sudah kami sampaikan di video yang lama Sobat Kicau Mania, pejantan ngerayu itu bisa saja sujud, mengeluarkan isian, tembakan-tembakan kecil, bersuara kecil. Nah, adapun pejantan itu yang tidak ngerayu tetapi dia rutin sambil mendekati betina itu, dia mengeluarkan tembakan-tembakan kecil, isian-isian kecil, suaranya kecil, dan dia selalu mengikuti betina. Nah, itu juga sifatnya ngerayu. Nah, pejantan seperti itu lebih cepat biasanya berjodoh. Nah, apabila betina itu mau tidak merasa disakiti, maka betinanya akan diam. Dan betina itu juga bisa mendekat. Lalu seketika kalau dia benar-benar birahi, sudah unjal sarang, nah dia bisa ngebebek. Dan pejantan bisa langsung kawin. Nah, itu bisa juga disebut jodoh secara langsung. Nah, teknik-teknik penjodohan kalian bisa lihat di daftar playlist kami. Kemarin juga kami sudah upload Sobat Kicau Mania. Silahkan kalian cek lagi. Nah, di hadapan kita ini adalah salah satu contoh real sudah berjodoh Sobat Kicau Mania. Tidak ngebantai, tidak rebutan makanan, tidak saling serang. Betinanya tenang, tidak stres, tidak gelabakan. Pejantannya juga on ya. Dia ngeplay ekor. Nah, jadi kalau yang dimaksud teman kalian itu ngeplay ekor ya, apakah itu sudah termasuk tanda berjodoh? Itu bisa saja ya, bisa saja tidak. Itu dah jawabannya. Nah, tetapi kalau dia ngeplay di depan betina seperti ini, betinanya diam dan betinanya tidak merasa takut, 1-3 hari seperti ini, maka itu bisa dikatakan sudah berjodoh. Selanjutnya pola makan bisa kalian mainkan, kalian setting, kalian susun. Nah, adapun Sobat Kicau Mania, contoh real, fakta ya. Dulu kami pernah menemukan pejantan itu sering ngeplay ekornya itu ya, di tangkringan bagian atas, sedangkan betinanya di bawah, berjarak jauh jaraknya. Tidak seperti di hadapan video ini tadi, ya kan.
Nah, jadi mereka kalau berjarak terus-terusan seperti itu, ya kan, akibatnya ketika makanan kita berikan ke dalam kandang, mereka rebutan, ya. Karena pejantan menguasai bagian atas dan betina ini menguasai bagian bawah. Nah, itu saling rebutan. Biasanya itu sulit juga berjodoh. Walaupun pejantannya ngeplay ekor, ya, ekornya naik turun. Seperti itu. Nah, itulah jawaban untuk yang bertanya kemarin. Nah, selanjutnya Sobat Kicau Mania, ini bonus ya. Tanda-tanda berjodoh itu bisa kita lihat. Yang pertama itu dari betinanya yang tenang, tidak gelabakan, dan betinanya ini cepat unjal, ya kan, cepat susun sarang walaupun belum ada telur di dalamnya. Itu nggak perlu khawatir. Itu menandakan pola makan kita belum tepat, dia belum subur, jadi dibutuhkan kesabaran. Nah, kemudian adalah tanda-tanda berjodoh itu bisa dilihat pejantannya tidak menyakiti betina, tidak menyerang Sobat Kicau Mania. Baik dalam urusan rebutan makanan itu tidak ada istilah rebutan makanan, itu saling serang, saling menjauh, ya kan, saling takut, ya kan. Atau betina mengejar jantan, jantan mengejar betina. Nah, itu sebenarnya juga susah untuk berjodoh. Tetapi pada dasarnya kalau mereka karakternya seperti itu, ya, birahinya sama-sama on, bisa saja kawin dan berjodoh. Tetapi kelakuannya juga seperti itu nanti ketika punya anak, ya kan. Tetap betina ini apabila dia galak, sifat pembawaan karakternya galak, maka betina ini akan mengejar si jantan apabila si jantan ini tidak ngerayu. Nah, itulah banyak jawabannya Sobat Kicau Mania. Kalian bisa cek di video kami yang lama, video kami yang dulu, ya, sudah produksi di depan anaknya. Pejantan itu dikejar-kejar betina. Betina itu galak dan birahinya naik. Pejantan itu belum birahi. Dan pejantan itu juga malas ngerayu. Besoknya kita jor dengan pola makan yang bagus, ya, pejantan itu bisa on dan bisa ngerayu betina, kebalikannya. Nah, seperti itu. Itu sudah berjodoh, sudah produksi Sobat Kicau Mania. Ada di video kami yang lama. Judulnya Jantan Mengejar Betina, Betina Mengejar Jantan. Nah, coba kalian perhatikan di hadapan kita ini, di video ini. Kalian lihat pejantan ini ya. Dia on, dia birahi, dan dia juga mempunyai rasa ingin ngerayu betina ini. Jadi punya rasa untuk ngerayu Sobat Kicau Mania, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan materi-materinya agar betina ini mau sama dia. Nah, jadi ini teknik Sobat Kicau Mania, teknik dasar kalau untuk penjodohan itu dibutuhkan pejantan yang ngerayu. Nah, betina ini tinggal menunggu hari saja Sobat Kicau Mania. Apabila betina ini birahi seketika, dia bisa ngebebek, bisa ngeleper, dan bisa dikawin oleh pejantan ini. Inilah yang disebut kita cepat berjodoh. Nah, pasangan jodoh ini kalau kita menilai, ya, dia mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kemarin pejantan ini menyerang betina ini. Ada di video yang lama kalau kalian menyimak. Nah, di video ini berbeda. Setelah kita sabar menunggu, kita cek lagi pola makan, kita bongkar, kita otak-atik, ya kan. Akhirnya pejantan ini tidak menyerang. Walaupun gerakannya seperti ini, terlihat fighter, kemudian dia juga bisa ngerayu betina ini, tidak ragu-ragu Sobat Kicau Mania. Jadi dia mendekati betina itu tujuannya untuk ngerayu, bukan untuk menyerang, bukan untuk ngebantai. Dan betinanya tidak lari, tetap anteng saja di sana, ya. Betinanya tetap nangkring dengan tenang. Nah, itu contoh sudah berjodoh. Nah, apabila kalian menemukan hal seperti ini, maka bisa dipastikan murai batu kalian sudah berjodoh. Nah, bonus tambahan di video ini Sobat Kicau Mania, kita tambahkan sedikit bonus materi, ya, materi pembahasan. Apabila sudah berjodoh seperti ini, ya, kelihatan pejantan ini seperti ngerayu betina, ekornya naik turun ngeplay tetapi dia tidak menyakiti betina. Nah, itu kita bisa sudah pastikan sudah berjodoh. Nah, selanjutnya pola makannya kita berikan saja seperti cacing, kemudian ulat ongkong, dan juga jangkrik dan kroto, ya, untuk kesuburannya. Nah, lanjut di video yang selanjutnya Sobat Kicau Mania. Di kandang sebelahnya ini sudah ada yang menetas, ya kan, di kandang sebelahnya. Kemudian ini yang anak 4 pastol usia 7 bulan juga bertelur lagi 4, mudah-mudahan menetas dalam minggu ini. Nah, jadi bisa diloloh 8 ekor. Nah, loloh 8 ekor itu pernah ada di konten kami yang kemarin Sobat Kicau Mania. Kalian bisa cek saja di video yang lama, judulnya panen 8 ekor satu kandang. Nah, lanjut di sebelahnya pastol 8 bulan betina ini, ya. Kita cek dulu apakah sudah ada yang menetas, ya. Kita melihat di bawah ada cangkang telur yang jatuh. Mudah-mudahan sudah menetas juga.
Nah, sedikit cerita tambahan Sobat Kicau Mania ya, bahwa murai-murai batu kita yang produksi ini awalnya juga rumit ketika penjodohan itu. Kita hampir stres ya, sulit untuk memahami karakter. Tetapi kita berusaha, keesokan harinya kita pahami dulu karakter pejantan, karakter betina. Kemudian kita pahami dulu pola makan ekstra puding. Ekstra puding apa yang cocok kita pakai dengan karakter seperti ini. Nah, lanjut di kandang sebelahnya kita cek lagi begitu juga. Lanjut ke kandang yang selanjutnya. Seperti itu, semuanya seperti itu Sobat Kicau Mania. Jadi pola makannya itu kita sendiri yang susun ya. Tinggal kita mengaturnya, itu tugas penangkar. Nah, kebiasaan kami seperti ini Sobat Kicau Mania ya. Ketika kita ketok-ketok ini glodok ya kan, kelihatan betina ini tidak mau keluar, itu menandakan ada sesuatu yang dia sembunyikan. Betina ini tidak stres Sobat Kicau Mania, sudah terbiasa dengan kita walaupun dia sedikit takut ya kan. Ketika menetas punya anak ya tidak stres. Nah, itu rata-rata trotol belum dipanen sudah menetas lagi adiknya ya di video ini. Itulah penjelasannya. Nah, selanjutnya ada cangkang telur yang jatuh di dalam wadah air ini Sobat Kicau Mania, menandakan sudah ada yang menetas lagi di glodok. Kakaknya trotol belum dipanen. Nah, kita langsung saja cek glodok. Nah, ini sengaja belum kita panen, kakaknya yang trotolan ini sudah besar Sobat Kicau Mania. Sengaja kita belum panen dikarenakan cuaca sangat ekstrim di bulan-bulan ini. Jadi harap maklum. Nah, untuk pelanggan ya, kenapa kami belum panen kemarin itu, karena itu cuaca kita tidak stabil ya, masih sangat ekstrim di bulan ini. Terkhusus bulan ini Sobat Kicau Mania, kadang-kadang cuacanya berubah-ubah, hujan badai dan juga sangat dingin suhu udaranya. Nah, ini menetas Sobat Kicau Mania ya, adiknya sudah menetas lagi di glodok. Nah, sebenarnya sudah sering kita melakukan seperti ini. Kakaknya belum kita panen, adiknya menetas. Nah, lalu kapan kita bisa panen Sobat Kicau Mania? Kita bisa panen di saat cuaca sedang bagus. Apabila cuaca tidak bagus, cuaca cukup ekstrim atau sangat ekstrim, jangan kita paksakan panen. Nah, kita biasa panen usia 22, usia 20 juga ada, usia 25, 28 dan 30 atau usia 35. Nah, terkadang juga kita panen usia 38 hari sampai adiknya di glodok itu berbulu jarum. Nah, kadang-kadang kita biarkan saja sampai loloh 8 ekor. Nah, itu sudah biasa Sobat Kicau Mania. 4 trotol kakaknya belum dipanen, adiknya menetas lagi di glodok 4 ekor, 4 poin. Jadi totalnya 8. Kerja sama tim ya. Jadi mereka juga sudah mandiri, pejantan yang menjaga mereka, dan betina sibuk meloloh adiknya di glodok. Nah, kalian bisa cek lagi di daftar playlist. Semuanya lengkap di playlist video kami. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.